Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yakni bahasa Inggris dasar. Baik sekalian mahasiswa yang saya hormati, karena ini adalah bahasa Inggris dasar sekaligus adalah pertemuan pertama. Nah, kita akan mencoba untuk memperkenalkan apa sih yang kita akan pelajari pada pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama adalah rekan-rekan mahasiswa sekalian yang harus kita pahami itu di dalam belajar bahasa Inggris, yakni memahami tentang apa itu subjek, kemudian apa itu to be, ya, kemudian apa itu verb, apa itu adjektif, apa itu noun, dan apa itu adverb. Nah, inilah pemahaman yang sangat mendasar yang harus kita pahami di dalam belajar bahasa Inggris. Saya yakin kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian, jika kita betul-betul memahami atau mengenal apa itu subjek, to be, verb, kemudian adjective, noun, dan adverb itu, maka dengan mudah nanti kita akan naik ke tangga berikutnya ataupun akan naik ke materi yang lebih atas ya. Jadi ini adalah dasarnya dulu kita harus pelajari. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, silakan sekarang kita akan mencoba untuk menjelaskan apa itu subjek. Baik, kita masuk ke penjelasan apa itu subjek. Baik, subjek dalam bahasa Inggris itu adalah orang yang melakukan satu pekerjaan atau pelaku tunggal atau pelaku jamak atau pelaku utamanya. Jadi sekali lagi bahwa subjek itu pengertiannya adalah yakni orang yang melakukan suatu pekerjaan. Adapun di dalam bahasa Inggris jumlah subjek itu ada 8 ya. Yang pertama itu adalah I yang artinya saya, you yang artinya kamu, kemudian we yang artinya kita, kemudian Z yang artinya mereka, kemudian she yang artinya dia perempuan, kemudian ada subjek he yang artinya dia untuk laki-laki, kemudian it. Nah, it ini adalah sebagai kata ganti, baik itu kata ganti benda, ya, ataupun kata ganti benda nanti di dalam bentuk jamak bisa juga. Kemudian di sini ada juga nama orang, termasuk nama orang itu adalah bagian dari subjek, yaitu Ali nama orang, atau bisa juga dengan nama orang yang lain, Fatima, atau bisa juga Denny, Andi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada contohnya ya. Ali is student, yaitu Ali adalah seorang siswa, begitu ya. Kemudian ada Fatimah is smart, yaitu Fatimah adalah orang yang cerdas atau perempuan yang cerdas. Nah, ini contoh yakni subjek yaitu Ali, Fatimah, atau she is ya. She is smart atau she is beautiful. Dia perempuan cantik begitu, atau dia perempuan adalah cantik. Nah, ini contoh penggunaan subjek ya. Jadi kita bisa menggunakan subjek I, bisa menggunakan subjek you, we, ze, she, atau he, kemudian it, dan nama orang. Nanti kemudian akan dijelaskan nih setiap subjek itu apa saja to be yang mengikutinya. Umpamanya subjek I, to be-nya apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan to be. Umpamanya subjek you, to be-nya apa. We, ze, to be-nya apa. Kemudian subjek she, he, it, dan Ali, to be-nya apa. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan subjek tentang to be begitu ya, supaya dijelaskan nanti subjek apa yang mengikuti to be tersebut. Baik, berikutnya pengertian to be. Jadi to be itu digunakan sebagai penghubung antar subjek dan verb. Bisa juga nanti pada kalimat selain kalimat kata kerja, bisa juga to be itu sebagai penghubung pada kalimat kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan ya. Jadi yang kita sering dengar bahwa to be itu terpopuler itu ada 3M, A, dan is. Nah, berikut adalah skema bagaimana subjek yang mengikuti to be.
Pertama adalah subjek I, pasti to be-nya adalah am. Kemudian subjek you, she, we, to be-nya adalah a. Kemudian subjek she, he, it, pasti to be-nya adalah is. Jadi to be dan subjek ini tidak akan mungkin berubah-ubah dalam bentuk posisi seperti you am atau you is, tidak mungkin ya, karena ini sudah skemanya baku. Kemudian ada juga to be dalam bentuk lampu, ada dua, yaitu were dan was. Bisa kita lihat pada skema berikut di mana subjek you, she, we itu dalam bentuk lampu to be-nya adalah were, sementara subjek I, she, he, it itu dalam bentuk lampu to be-nya adalah was. Atau sesederhananya ya, biar kita bisa mudah dan pahami, am dengan is itu bentuk lampu to be-nya itu adalah was, sementara a itu bentuk lampunya to be-nya itu adalah were ya. Nah, itu penjelasan sederhana bagaimana sih fungsi to be itu sendiri dan pengertian to be itu. Nah, berikutnya ini adalah verb. Jadi verb itu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah kata kerja ya. Jadi verb adalah kata kerja atau suatu kata yang menunjukkan tindakan dari subjek. Artinya perbuatan dari subjek itulah kata kerja, atau perbuatan dari pelaku itu apa begitu, itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja dibagi menjadi dua dalam dalam bahasa Inggris, ada yang regular verb dan ada yang irregular verb. Apa itu kata kerja yang beraturan ya? Regular verb yaitu adalah kata kerja yang beraturan ya. Kemudian kata kerja irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan, ini yang kedua. Nah, berikutnya adalah contoh dari masing-masing regular verb ataupun irregular verb atau kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Contohnya di sini umpamanya kata kerja yang yang beraturan, yaitu played, yang artinya bentuk pertamanya adalah play, bentuk keduanya adalah played, kemudian bentuk ketiganya adalah played. Sama bentuk kedua dan bentuk ketiganya, yang artinya adalah bermain. Kemudian contoh yang menggunakan kata kerja tidak beraturan, yaitu go bentuk pertama, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya adalah gone, yang artinya adalah pergi. Nah, itu dia yang harus kita pahami atau yang harus kita hafal hanya kata kerja yang tidak beraturan, karena bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu berbeda. Sementara untuk kata kerja yang beraturan itu bentuk kedua dan ketiganya tinggal ditaruhkan ed. Terima kasih. Itu penjelasan sederhananya ya adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian adalah adjektif, yaitu kata sifat, penjelasan kata sifat. Di mana adjektif itu untuk menerangkan sifat ya, baik itu sifat orang ataupun sifat benda ya, benda itu sendiri. Jadi itu dia untuk adjektif ya. Adapun contohnya di sini kata adjektif seperti good, bagus ya. Artinya bisa saja sifat seseorang itu sangat bagus ya. Kemudian smart, cerdas, kemudian beautiful artinya cantik, kemudian handsome adalah ganteng. Nah, itu semuanya itu adalah kata sifat ya. Jadi smart, cerdas ya, artinya menerangkan kecerdasan seseorang. Kemudian beautiful menerangkan bahwa dia itu adalah cantik ya. Kemudian handsome, dia adalah ganteng. Itu adalah contoh untuk kata sifat atau adjektif. Ya, penjelasan berikutnya yaitu tentang noun. Noun adalah kata benda atau sesuatu yang tidak bergerak. Seperti contohnya book, yaitu buku, table, meja, chair, kursi, pen, pulpen, house, rumah. Nah, itu adalah semua kata benda. Artinya bahwa kata benda itu sekali lagi sesuatu yang tidak bergerak atau tidak bernyawa ya. Banyak kata benda, nanti tinggal dicari contohnya apa saja kata benda tersebut. Kemudian penjelasan berikut, yakni adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan itu banyak sekali ya. Jadi kata keterangan banyak sekali, baik itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Berikut adalah jenis-jenis adverb. Ada adverb of manner, adverb of time, kemudian adverb of place. Jadi kata keterangan menunjukkan cara ya. Adverb of manner yang pertama seperti bravely dengan berani, kemudian hardly dengan giat begitu.
Kemudian ada adverb of time, yaitu menerangkan tentang waktu, seperti now, tomorrow, besok, yesterday, begitu kemarin, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada adverb of place, yaitu menerangkan tentang tempat ya, tentang tempat. Itu bisa saja seperti di ruangan ataupun di bangunan ya, building ya, kemudian classroom, ruang kelas. Nah, itu eh, apa namanya itu jenis-jenis adverb. Ada banyak lagi sebetulnya ya jenis-jenis adverb selain dari manner, time, dan place. Nanti kita akan pelajari ya dari mahasiswa untuk penjelasan yang lebih lengkap terkait tentang jenis-jenis adverb dan juga terkait tentang contoh-contoh dari apa namanya itu kata keterangan cara, waktu ataupun kata keterangan tempat. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silahkan diulang dan dipelajari terus ya materi dasar bahasa Inggris ini. Dan untuk penjelasan berikutnya nanti kita akan sama-sama pelajari, dan juga tentunya tidak lepas belajar bahasa Inggris itu harus banyak-banyak membaca, banyak berlatih atau latihan menyusun kalimat ya, baik itu kalimat kata kerja, kata sifat, kata keterangan ataupun kata benda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.